Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Masih ingat dengan pemain sinetron dan FTV Malvino Fajaro? Kali ini untuk pertama kalinya Malvino dan sang ayah Johnny Lintau akan berbagi cerita pengalaman saat ia harus menghadapi sang ayah yang terkena gangguan jin. Kecurigaan pertama adalah selalu ada sesuatu benda yang emang bisa ngamatin dia, bisa ngajak ngomong dia, bisa nyuruh dia, bisa merintah dia, dan dia nggak bisa nolak. Diketahui Malvino sampai rela mengeluarkan dana yang cukup besar demi sang ayah pulih. Berawal dari seringnya mendengar bisikan, Pak Joni seringkali terlihat berbicara dengan tembok, cermin, bahkan koin sampai ia sulit tidur. Keluar gue lari keluar udah hilang bro. Taunya kabur lagi ngomong sama pohon, hujan-hujanan. Bagaimana Pak Joni bisa kembali pulih? Penasaran? Simak cerita lengkapnya, eksklusif di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cerita Untung. Terima kasih semua yang support sampai sekarang ini channel kita. Dan yang pastinya mudah-mudahan kita tetap terus konsisten untuk memberikan tayangan-tayangan bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang bermanfaat tinggal ditegur aja. Nah, tamu kita kali ini di Cerita Untung ini unik sekali. Waduh, ini berawal dari obrolan saya dengan supermodel di zaman saya ABG nih. Beliau, pria dengan baby face terlama nih gitu ya. Kita undang tamu kita, Malvino dan juga Om Joni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ini sebagai teaser ya, kayaknya mungkin sebagai pemanasan kita akan undang Vino bersama istri ya. Tapi ada satu hal yang menarik waktu kita diskusi kemarin ini mengenai suatu pengalaman yang mungkin kalau di-share ke teman-teman semuanya, ada yang pernah merasakan, ada yang relate, yang mungkin bisa kita ambil pelajaran gitu. Nah, kita tanya dulu Vino. Sekarang kayaknya ada kesibukan yang kembar dengan ayahanda nih. Jadi kalau kesibukan sih, ya biasalah bro. Dari dulu kan ya sama lah kita masih di entertain, gitu kan, syuting segala macam. Terus dari itu kalau sama bokap kebetulan kita satu hobi di otomotif, terutama di off-road gitu. Jadi di dunia off-road nasional itu ada yang namanya IOF, Indonesia Off-Road Federation. Nah itu adalah organisasi yang menaungi off-roader dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Ya, nah itu kebetulan bokap salah satu pendirinya. Ini Off-Road Indonesia ini. Off-Road Indonesia ini. Jadi teman-teman ini kalau community off-road itu ini medianya gitu. Ya gitu, jadi kayak ya dengan tujuan untuk mengangkat off-roader dari seluruh Indonesia yang mungkin belum pernah terekspos di tempat kita, nggak pandang bulu, nggak pandang orang, nggak pandang siapapun, semua bisa kita angkat. Jadi merata lah gitu. Nih Om, wah ini menarik nih Om nih. Jadi saya kalau lihat postingan Vino mengenai mobilnya kayak lagi mau tempur, katanya ditularin sama sang ayah teman-teman. Beliau adalah founder dari IOC. Indonesia Off-Road Federation. Waduh, ya langsung aja search IG-nya Off-Road Indonesia. Kalau Om Joni juga ada IG juga? Ada juga. Ada pribadi, ada yang dari Off-Road Indonesia. Pribadi apa Om? Johnny Lintau. Oh, Johnny Lintau. Waduh. Ini usia sekarang berapa sih Om? Saya 66. 66 masih aktif? Ya masih. Masih bawa sendiri tuh mobil itu? Ya masih bawa. Terabas angkutan sekarang? Iya, tapi adventure ya. Kan jalannya pelan, nggak kenceng-kenceng gitu. Oh gitu. Apa sih nikmatnya Om itu? Kalau off-road nikmatnya bisa melewati handicap. Jadi kalau handicap bisa kita lolos, saya senang gitu. Berarti kan handicap berat, ternyata lolos nih gitu. Berarti kan perangkat kendaraannya udah mumpuni. Oh gitu. Jadi ada secara psikologis, ada hambatan seperti apapun aku bisa lewat. Gitu. Nah, ini ada yang unik nih Om ya. Saya dengar dari Vino. Tapi sebelumnya saya tanya Vino dulu deh. Vino. Ini ada satu era, momen di mana yang mau kita ceritain nih bokap, ya. Momen di mana bokap itu sempat lost beberapa waktu ya, gitu kan. Yang lu lihat waktu itu bokap gimana? Jadi, ini sedikit ini kali ya, pemberitahuan juga. Jadi ini baru disclaimer, ini baru pertama kalinya bokap mau cerita di umum. Baru pertama kali? Pertama kalinya. Jadi di keluarga udah tahu, tapi dia nggak pernah mau cerita keluar gitu. Maksudnya ya
saat ini dia baru mau pengen bercerita karena ya bisa jadi ini siapa tahu juga ada orang yang pernah mengalami hal yang sama dan siapa tahu juga nanti bisa menemukan jalan keluar yang sama gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya ini untuk pertama kali di Cerita Untung bokap mau cerita gitu. Terima kasih nih Om nih. Kita juga penasaran nih ceritanya seperti apa nih. Jadi itu tahun berapa sih? Kejadian Tahun masih di 2009 ya. 2009. Kurang lebih tahun 2009. Jadi pertama kali banget yang aneh buat gue adalah ngehnya itu. Nih ya, ngehnya gue nih ya. Ada sesuatu di bokap nih. Ngehnya gue nih. Gue lagi pergi sama bokap berdua. Berdua apa tiga sama nyokap gitu, gue lupa deh, pergi bawa mobil. Terus tiba-tiba lagi nyetir, bokap tau gini. Lah kan gue bingung, apaan ada kucing? Ada apa nih gitu kan, ngerem kan. Enggak, tunggu. Tunggu apaan? Gue lagi nyetir bingung kan, apaan? Tunggu apaan gitu. Terus tau dibilang, ada yang pasang chip di ayah. Pasang chip? Lah gue bingung, SIM card, handphone, apaan gitu kan. Gue kan keder ya, bingung, apaan sih, gak ngerti gitu. Terus yaudah gue jalan lagi, terus tau, gue geram lagi. Apa sih gitu? Ini bunyi nih. Ini ada yang pasang chip nih. Habis itu seluruh di mobil gue tuh ada koin, ada apa semua diambil, dicek. Lah gue bingung kan. Apa sih nih? Bokap acting atau apa gitu? Disclaimer dikit, bokap dulu orang teater juga soalnya. Gitu. Sempat dia dulu sempat teater juga gitu bareng sama siapa? Siapa saudara? Ya pokoknya ada itulah begitu. Orang lama lah pokoknya gitu. Nah, terus gue bingung, mas gue nih apa gitu, kok dikit-dikit suruh dengerin apa? Gue nggak denger apa-apa gitu. Terus gue pikir cuma sekali dua kali apa iseng doang atau apa gitu. Terus pas jalan lagi dikasih tau, enggak nih, ada yang pasang chip, ini bisa tahu ayah ngapain, ayah di mana, dia bisa tahu. Dah, pertama nih, gitu iya kayak parno gitu, iya kayak ada yang intelin gitu loh. Nah di otak gue kan, intelin dia buat apaan gitu loh. Emang kita ngapain? Emang kita pegang rahasia negara? Kagak juga kan gitu loh. Kenapa harus diintelin gitu loh? Terus ini apa gitu? Gue mulai worry tuh gitu. Terus aku pikir adalah biarin aja, ntar juga paling mungkin tidur, besok juga lupa gitu. Ternyata dari malam pertama dari kejadian itu sampai dengan berikutnya ke depannya itu udah nggak beres semua. Mulai menemukan kanyan-kanyan. Udah nggak beres. Contohnya semua. yang masih ingat. Temboknya ngomong. Di balik tembok ini nih, ini ada apa namanya? Ada kayak chip perekam suara yang bisa ngasih tahu nyuruh ayah ngapain. Ya, balik tembok ya. Ini kudu gue roboh ini tembok gimana gitu. Oh, maksudnya jadi seolah bokap tuh denger sesuatu orang ngomong gitu. Terus? Nah, pokoknya kecurigaan pertama adalah selalu ada sesuatu benda yang emang bisa ngamatin dia. Ngajak ngomong dia, bisa nyuruh dia, bisa merintah dia, dan dia nggak bisa nolak. Dan gue bingung dong, ya nggak bisa nolak ya badan-badan kita ya tolak aja gitu loh. Tapi ternyata mah dia nggak bisa gitu loh. Terus jadi setiap kali dia ngomong chip itu ada di mana, gue buktiin kalau itu nggak ada di situ. Jadi misalkan dibilang gini, chipnya ada di bunga ini, gue bongkar di bunga, gue potong-potong gitu, mana? Nggak ada, gue bilang. Terus dia diem gitu. Terus kan selang berapa jam ada di sini, gue bongkar lagi, apaan? Bongkar mana? Nggak ada. Jadi kan di logika gue kan ya ketika gue kasih sesuatu yang bukti real nyata di depan mata dia nggak ada, dia bisa percaya. Ternyata nggak bisa. Dan itu terus. Karena terus itu terdengar terus. Iya gitu, terus ganggu. Ya lama-lama mulai capek juga kan kita ngeladenin ini gimana ya kok kayak gini terus gitu. Sampai berapa hari akhirnya ya mulailah adek gue sama nyokap tuh mulai mikir gimana nih gitu ya. Ditambah bokap nih tipenya bukan tipe orang yang gampang datang ke dokter ataupun gampang datang ke rumah sakit. Jadi kita juga susah mau ngarahin dia ke situ kan gitu loh. Sampai ke suatu ketika dia mungkin ngerasa ya udah kalau emang kalian semua nyuruh ke dokter, nomor satu langkahnya apa dulu? Tes darah keseluruhan. Check up full total. Karena kan dari situ kan kita bisa tahu nih kalau ada yang salah ataupun ada yang sakit, oh mungkin dari sini nih penyebabnya gitu. Begitu dicek, semua sehat, walafiat, total sehat walafiat. Jadi kita tambah bingung kan, lah kok begini ya, gimana ya gitu. Tapi sempat kita cari tuh kecurigaannya dari mana ya, terakhir ayah dari mana ya. Terakhir tuh kebetulan bokap habis ngajarin safety driving
buat kendaraan 4x4 di Kalimantan Timur. Arut mana ya? Muaralawa gitu. Terus kita mikir apa dari situ terus jadi begini atau gimana? Kita nggak ngerti juga kan gitu. Ya udah yang penting kita coba jalanin aja deh gitu. Tapi udah hidup dengan bokap dengan denger suara. Iya gitu. Nah tapi nggak enaknya lagi adalah setiap malam dia nggak bisa tidur. Karena dia setiap malam nggak bisa tidur, kita yang di rumah pun jadi ke bawah nggak bisa tidur kan. Ya akhirnya kita rollingan. Jadi kalau nyokap istirahat tidur, gue melek, adek gue tidur. Tergantian nih, kalau gue pengen tidur ya gue tidur, adek gue yang bangun. Ntar tukerannya rollingan gitu, karena suara itu kita nggak bisa kontrol. Dia mau nyuruh apa? Ya kalau nyuruh yang baik-baik, kalau nyuruh yang aneh-aneh, ada garpu tuh, ada pisau tuh kan nggak lucu. Jadi semua benda-benda yang tajam tuh kita umpetin. Kita umpetin semuanya. Jadi dia terima arahan suara itu ataupun dia tiba-tiba pengen ngapain ya udah safety lah buat dia gitu loh. Nah dari situ akhirnya kita mulai berusaha struggling lah untuk gimana caranya supaya dia bisa balik lagi gitu. Ya untuk mencoba balikinnya lagi kan ya nggak semudah kita ke dokter dalam artian kalau ke dokter kan ketahuan ya ada diagnosa ini ya obatnya ini. Kalau ternyata belum sembuh ya coba lagi aja atau enggak ya coba pakai metode obat yang lain gitu segala macam. Ini kalau ini kan nggak di luar logika gitu istilahnya gitu loh. Sampai saat itu kan gue masih agak buta ya bro ya dalam artian kan gue nggak tahu nih lawan gue apa gitu kan. Itu satu harian kita pasang apa namanya suara-suara ngaji, Murotal. Iya, terus suara-suara ayat kursi. Nggak ngefek bro. Begitu aja tiap hari gue bilang nggak ada ngefek. Apa guanya kagak percaya? Apa dianya yang kagak percaya? Apa gimana gitu? Nggak ngefek pokoknya deh gitu. Di mana-mana kita tempelin tuh. Apa sih namanya? Ya kayak gitulah tulisan-tulisan apa ya gitu-gitu. Nggak ngefek. Sampai nih, gue bertanya mencari orang yang pinter. Pinter dari menurut dia adalah dia sendiri orang pinter. Pinter menurut gue orang itu memang beneran pinter karena dia pegang keluarga besar siapa gitu. Lo punya orang pinter pegangan punya, gue pinjem deh, gue mau coba gitu. Cobain sampai ada yang metode datang ke rumah yang model kayak udah berbagai terapi lah itu ya. Wah, udah saya kirim ke Mesir. Terus gue buka gue, oh iya udah diem. Tato ngomong sendiri, ya balik. Gimana nih balik nih gue? Gue balik nih gimana? Jadi gue udah di titik capek. Jadi gue udah di titik bukannya yang nggak mau pengen sopan atau nggak sopan ya, tapi gue udah di titik kayak lu semuanya ngomong doang, nggak ada nih, ini tetap gini gitu. Jadi semuanya yang berasa pinter-pinter itu semua akhirnya gue jadi kayak biasa aja ketemu mereka gitu karena gue merasa ya lu nggak ada yang punya bukti bisa sembuhin bokap gue. Gitu. Jadi di mata gue kayak ya udah biasa aja lo. Kalau dia ditawarin, Vini ada orang ini. Bener apa enggak gitu kan? Iya, kan gue juga nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi kalau menurut mereka benar semua. Karena kan ada juga yang emang pegang keluarga besar, keluarga yang punya nama gitu. Ini Vin, bapak ini yang kalau kenapa-napa di kita dia bantuin gini-gini. Itu aja nggak tembus bro. Nggak ada yang tembus. Tapi dari seluruh orang-orang pinter ini dari yang gue cari ataupun disaranin orang, kesamaannya cuma satu. Apa? Yang ganggu 3. Ada 3 benda inilah yang ganggu pokoknya. Bukan 3 benda, 3 makhluk katanya. Ada 3 nih mas, gitu. Ada 3 nih mas, ada 3 mas gitu. Cuman bukannya gue pengen membilang mereka semua salah ya, enggak. Karena gue menganggap itu sebagai sebuah proses aja semuanya gitu loh. Karena biar gimana pun juga ya kalau ada proses pasti kan endingnya juga pasti ketemu goalnya gitu loh. Nah dari semua itu terakhir mungkin yang kalau dari sisi gue ya, ini bukan dari sisi bokap, dari sisi gue. Dari sisi gue itu yang lumayan berubah itu adalah ketika terakhir tuh kita coba. Jadi ini disclaimer sedikit. Jadi waktu kondisi bokap sakit itu, kondisi itu gue lagi padat syuting. Jadi gue FTV ini nyambung FTV lagi, nyambung gitu-gitu. Habis FTV gue waktu itu gue sempat bawain acara di kayak reality show di SCTV gitu-gitu. Jadi pindah-pindah aja terus itu. Nah, sambil mau nyebut bokap. Iya gitu. Nah di situ kondisi kan gue mikir, wah kayaknya harus ada yang gue kalahin dulu nih gitu karena gue nggak tega juga ninggalin nyokap sama adek gue ngurusin doang kan gitu. Akhirnya gue mulai berkurang tuh syuting gue mulai berkurang karena gue pikir konsen dulu deh, coba bantuin sembuhin dulu deh gitu. Nah untuk nyembuhin itu kan nggak gratis bro. Untuk nyembuhin itu kan
ada yang minta duit, ada yang sukarela. Gitu. Tapi yang minta giliran ada yang minta duit banyak, Bro. Sampai berapa? Wah, ini sedikit ini doang deh gitu. Sampai berapa gitu ya? Pernah ada satu tempat gitu dia ngomong gitu. Oke, Mas, saya tahu nih ada yang ganggu di rumah Mas, gini, kena ke bapak Mas, gini. Mas harus beli pintu goib. Hah, apaan tuh pintu goib? Gue bilang. Jadi pintu goib ini, jadi gini, logikanya gini, saya ambil sekarang dari bapak Mas ini yang ganggu, saya buang keluar dari rumah, habis itu rumahnya Mas harus ditutupin pakai pintu goib itu, supaya dia gagal masuk lagi ke situ. Oke, gitu. Berapa emang Pak satu pintu goibnya? 2 juta. 2 juta? Iya, oke. Pembayarannya per apa nih? Gue bilang, per pintu. Iya. Per pintu tuh maksudnya gimana? Per pintu. Terus gue bilang, kalau pagar saya gini, kebukanya, itu berarti berapa pintu? 2 pintu, Mas. 2 pintu, iya. Rumah gue waktu itu, sebelah sini begini. Intinya kan 4 pintu. 4 kali 2, 8 juta. Terus gue bilang, yang di dalam berarti nggak perlu lagi kan? Oh, di dalam juga, Mas. Hah? Maksudnya? Iya, jadi kalau masuk dari pintu itu, ntar ada pintu utama tuh. Pintu yang masuk ke dalam ruang tamu, gitu. Itu dihitung lagi. Gue pikir lagi, wah rumah gue ada pintu masuk ke ruang tamu, 2 juga model begini nih. Gitu. Ini 2 lagi. Sebelah sini ke dapur 1. Habis dari dapur nih ruangan kosong, sini baru masuk pintu lagi. Nambah lagi. Berarti kan 1, 2, 3, 4. 8 juta lagi. 16 juta, Bro. Gua beli. Namanya orang udah lagi capek ya. Ya udahlah, gua belilah. Bayar. Kasihlah tuh barang. Kasih tuh barang, terus dia ngomong, "Ini dijaga ya. Jangan sampai kamu memperlakukan benda ini secara tidak sopan." Hah? Gua nggak ngerti maksud gimana. Jadi ini ada yang akan membantu kamu di sini gitu. Oke deh, gue masih pegang nih kata-katanya. Terus gue bilang, terus ini diapain? Gue bilang, ini tempelin aja di tiap pintu. Dia bilang, oke deh. Pas tengah malam, kalau bokap tahu dia masih marah sama gue. Kayak gitu-gituan. Dia juga baru dengar. Gitu. Baru dengar sekarang. Nah, jadi dia nggak cerita. Nah, waktu itu gue bilang sama nyokap kan, gitu, Mama ajakin ayo ngobrol, Vino tempel-tempelin di pintu. Udah, diajak ngobrol, setiap pintu gue tempelin tuh, Bro. Tempelin. Udah, terus habis itu gue nanya lagi kan, gitu, Pak udah saya tempelin gimana? Ya udah, sekarang kamu tenang aja, besok insya Allah udah nggak ada yang lagi yang ganggu. Oh ya udah deh, udahlah tidurlah gue, Pak. Tidur. Besok pagi gue bangun, lagi ngomong sama tembok. Gue 16 juta. Aduh. Terus gue nanya dong, Pak ini gimana nih? 16 juta gue nih, gue bilang. Jadi gue udah belak-belakan aja udah gitu. Mana 16 juta gue masa kayak gini, bokap gue masih ngomong, tunggu aja Mas seminggu, dia bilang. Habis itu gue tungguin seminggu, Bro. Begitu tungguin seminggu, jebret. Masih kayak begitu juga. Gue tanya lagi, Pak, ini gimana? Ini kondisi masih sama nih kayak gini nih. Gue bilang, ini 16 juta saya mesti saya minta balikin. Oh nggak bisa Mas, ini kan bagian dari usaha gini-gini. Ngeles, Bro. Habis itu semuanya gue cabut tuh dari pintu, gue buka-buka. Ini gue bongkar-bongkar, gue gunting-gunting, gue lihat isinya apaan gitu. Apa gitu ya? Isi itu kayak tulisan-tulisan Sanskerta kali ya. Apalah gue nggak ngerti tulisan-tulisan gitu. Terus ada minyak apa baunya nyengat banget lah gitu. Udah semua gue kumpulin lagi, gue buang aja di kali. Nah, udah lepas gitu. Itu tadi sedikit teaser yang digambarkan sama Malvino di momen ada sesuatu yang terjadi sama saya gitu ya. Apakah ini relate atau enggak secara pribadi? Saya juga ada di salah satu keluarga kita pun ada relate hal seperti ini. Jadi ini justru saya jadi penasaran ceritanya gitu ya. Sebenarnya kalau di posisi ini apa yang dilakukan Malvino ini mirip-mirip sama kita. Kita jelasin semua bahwa dibuktikan bahwa memang nggak ada apa-apa segala macam. Nah, tapi kita pengen tahu yang sedang merasakannya yang dirasain apa gitu. Nah, alhamdulillah nih, jadi dari sini live to tell untuk ceritain ke kita semua sebenarnya. Nah, dari apa yang ceritain Malvino tadi bahkan ada sesuatu yang Om baru tahu sekarang ya. Iya. Itu nempelin apa? Nempelin air. Apa tadi pintu gaib? Pintu gaib itu ya, gitu ya yang mahal itu 16 juta. Itu juga pembelajaran teman-teman. Orang pintar kadang-kadang memang benar ya, memanfaatkan keputusasaan dari karena nggak ada pilihan lain akhirnya dibayarin. Tapi dari sini value-nya bisa kita ambil bagaimana Malvino begitu mencintai Yaya. Berapapun saya bayar gitu. Ibaratnya mungkin uangnya adalah angka ya, tapi ini kan effort yang dilaksanakan ini untuk semua orang tua saya bayarin gitu. Ini Masya Allah. Thank you, Vino. Wow,
nih, bukan. Ini father and son kayaknya. Nah, Om, awalnya deh, Om. Awalnya Om ngerasa ada gejala ini kapan? Itu kalau nggak salah 2009 ya. 2009. Nah, dalam kepemahaman itulah saya pada suatu ketika di rumah lagi duduk, kok ada yang ngomong ya gitu. Sendirian? Sendiri saya di meja kerja rumah, kok ada yang ngobrol ya, atau tetangga sebelah ngobrol. Saya diem aja. Tapi ngobrol-ngobrol sendiri dia, nggak ngomong ke saya. Dengar aja dia ngobrol-ngobrol. Saya dengar. Siapa ya? Mulai merembet ke saya. Tapi nggak juga gitu loh Mas Ari. Ini pas kayak lagi diomongin. Ini rasanya kayak lagi diomongin. Sebelumnya enggak, dia cerita sendiri aja. Tapi nggak lihat. Nggak lihat, tapi ada suara aja. Ada suara aja. Ini siapa ya? Kok nggak ada gitu. Dan mulai Vino, sebentar no. Ini ayah curiga. Ada yang pasang chip. Mas Ari ada bayang itu ya. Ada yang pasang chip bahwa dia taruh di kamar mandi. Jadi shower itu kayak gini panjang gitu kan. Belakang itu kan kosong Mas Ari. Dalam shower ini dia pasang chip nih. Kita harus periksa ini. Saya udah lihat agak kesel sedikit gitu. Ini bokapnya kayak gini gitu. Tapi saya dengar benar. Dia buka, ini ayah lihat nih, nggak ada apa-apa. Oh iya. Terus saya duduk. Dekat radio. Kedengerannya di situ. Ada lagi yang ngomong nih. Kita bongkar, dia bongkar lagi. Dia seperti yang Vina cerita tadi. Itu benar. Nah. Tapi Mas Ari, lama-lama suara itu mulai menuju ke saya. Suara-suara tadi. Suara-suara tadi itu. Mungkin ya Mas Ari. Wah ini sudah mulai Sudah mulai ganggu berarti. Mulai ganggu nih. Vino pergi ke tempat temannya di Tebet Utara ya, Martin ya. Nah, ayah ikut no. Maksud saya ikut Vino itu supaya chip ini nggak bisa pantau saya, Mas Ari. Jadi, wah saya ikut Vino deh. Masuk mobil Vino, saya duduk. Aduh, alhamdulillah nyaman nih gitu. Toto, emang mau kemana? Wah, itu pertama kali dia ngomong? Iya, itu dia ke saya tuh. Jadi chip itu dalam pikiran saya bukan di rumah aja dia taruh, di mobil Vino juga dia pasang chip. Nah, itu saya bilang Vino, no, cari di sini gitu. Itu baru suaranya aja tuh? Baru suara. Sebenarnya kalau wujud yang datang itu teman Mas Ari. Jadi ada wujud atau enggak, saya tahu mukanya. Kayak Mas Ari ngomong sama saya. Jadi soalnya familiar. Iya, familiar. Jadi nggak ada yang serem-serem kayak hantu. Muka serem, mata satu, enggak ada itu. Jadi teman-teman semua. Kejadian yang di mobil itu yang tadi Vino cerita itu? Iya. Ya part itu? Iya. Saya suruh bongkar. Ditanyain gitu, mau kemana Pak? Mau kemana? Iya gitu. Terus Tapi perempuan? Laki. Saya ambil, ada koin kecil gitu, saya ambil. Saya lihat Vino, masukin kantong. Saya simpan chip itu, koin. Saya dengar, oh bener nih. Itu koin itu? Iya, rasanya seperti itu. Rasanya koin itu chipnya? Chipnya, saya simpan di kantong saya. Terus saya Vino ke temannya, saya di luar nunggu kan. Ini kok orang lihat saya kok aneh ya, kalau dia ngobrol gitu. Jadi setiap orang saya lihat dia ngobrolin saya sama saya. Seolah-olah ngomongin Om? Iya. Padahal ya mereka tuh mungkin biasa-biasa aja gitu, tapi dia seperti ngomongin saya. Itu tuh bapak itu gini. Salah saya apa ya kalau dia ngomongin saya gitu. Tapi saya diem-diem aja gitu. Vino pulang. Jadi itu mulai dari pertama orang itu ngobrol sama saya sampai terakhir itu 68 hari, Mas Ari. Jadi misalnya saya cerita gini, kita cerita bertiga. Saya ngomong sama Mas Ari ngomong sama saya ngomong sama Mas Ari. Itu kan responnya cepat. Iya. Ternyata datang satu teman saya. Mas Ari nggak lihat, Vino nggak lihat. Om pikir ada orangnya? Ada, datang dia sini. Awalnya Om pikir ini nyata, orang nyata? Karena mukanya saya kenal. Nah, dia ngomong sama saya gini. Dia cerita lah dengan saya. Waktu saya komunikasi dengan Mas Ari, dia juga nanya nih. Om jawab? Saya jawab. Mas Ari kan yang mikir. Yang lain lihat? Dia nggak lihat nih. Saya ngomong sini, saya ngobrol. Oh iya, apa kabar? Seperti biasa aja ngobrolnya. Cuma Mas Ari, lama-lama saya begitu, Mas Ari kan jadi mikir, kok saya nanya lama bener jawabannya.
ada Mas Ari bayang gitu. Padahal enggak, saya lagi ngobrol sama orang ini. Jadi antara ada abstan antara saya ngomong dengan Mas Ari dengan jawaban ke dia. Waktu kejadian Om jawab ke dia, orang lihat Om ngomong sendiri, apa lihat Omnya diem? Body language saya kayak gini sekarang ngomong. Jadi Mas Ari juga bingung. Oh, Om gerakan, tapi nggak ngomongnya gitu? Nggak ngomong saya. Awalnya jelas bro, awalnya jelas ya. Tapi lama-lama pas kita udah mulai kasih tahu, ini harus bisa aneh bedain nih, gitu. iya harus bedain mana asli mana enggak. Lama-lama dia coba nutupin, tapi coba nutupin nih kebaca sama kita. Soalnya kalau ngomong sama sesuatu itu dia gini. Nah. Ya dia ngomong. Nah, jadi gini. Dia mulutnya masih gini. Oh. Ah berarti dia lagi ngomong gitu. Jadi itu yang saya cerita tuh gini Mas Ari. Saya itu ini kejadian yang hampir sinonim nih. Ya, saya ke sana, saya pergi kemana, pergi ke mall. Ini saya koin saya simpan terus nih. Saya kasih ke adiknya dia, simpan jangan sampai orang ketahuan. Ini chip. Adiknya dia kan cuek orangnya. Oke, dia simpan di kantongnya. Tapi itu terus berlanjut seperti itu. Saya dibawa ke dukun, saya bawa kemana-mana oleh mereka. Ikut aja. Saya ikut aja. Ada yang pakai Air. Suruh baca berapa ribu apa gitu, ayat-ayat gitu. Saya bilang Nggak ngaruh juga. penipu banget, saya bilang gitu. Saya menghilangkan body language tadi itu. Tapi ternyata Vino barusan ngomong, Komar kami tetap dia bilang gitu. Jadi walaupun saya nggak gini-gini tuh, Timbulnya loh. enggak gitu. Mungkin ya saya nggak tahu. Ini baru dengar juga dari Vino. Kejadian-kejadian yang aneh itu lagi, nanti saya cerita sama Mas Ari sampai kenapa saya lepas. Tapi waktu pergi itu dia agak marah-marah. Saya juga penyebab nggak tahu, dia pukul tembok rumah itu sampai lecet. Wah, kenapa Vino begini ya? Terus dia pergi, Vino itu dari rumah. Begitu di rumah, saya dibilang sama ada orang bilang, Pak Joni, Vino tabrakan. Di dekat habis belokan yang patung apa 7 itu, Nah. kan ada rumah sakit di sana. Nah, dia tabrakan sekarang masuk di situ. Waduh, mungkin kena emosi terus dia tabrakan. Saya mau pergi dong, istri saya larang. Ngapain lu? Gak usah pergi, gak usah. Vino gitu. Datang lagi ngasih tahu, Pak Joni, maaf ya, Mas Vino meninggal. Nah. Iya, dia bilang gitu ke saya. Bilang, Orangnya beda lagi? orang beda lagi, tapi dia lagi ada di rumah sakit. Dia bilang gitu. Saya dengar. Mas Hari saya dengar. Walaupun dia di mana, saya dengar ke saya dengar. Saya bilang innalillahi. Saya nggak terima Mas Hari. Nggak terima aja saya. Saya nggak terima kalau Vino ini meninggal. Ini orang nggak sadar nih kan, yang nggak terimanya orang nggak sadar juga. Saya rewind Mas Hari. Saya duduk diam-diam. Saya kan udah belajar dari Gito. Bahwa saya salaman dia, tangan saya nggak ikut. Ya. Saya rewind pinanya. Dia keluar dari rumah, terus dia ke kanan, terus kiri. Saya tuntun dia sampai ke tempat syuting, karena saya tahu tempat syutingnya di Jalan Wijaya. Wijaya 2 ya? Wijaya 2. Saya tuntun sampai di situ. Aduh, Vino udah sampai di tempat syuting. Syukur deh, saya bilang gitu. Oh, jadi seolah-olah Saya balikin, saya nggak bisa mau. dibalik lagi. Dia nggak mau mati. Vino pamit lagi. Nggak pamit. Saya tuntun dia pas keluar. Kan dia tabrakan tuh mulai dia dari patung 7 ke kanan, ke kiri. Saya nggak tahu persis di mana. Saya runtutin lagi, Mas. Saya rewind. Sampai lokasi syuting. Sampai lokasi syuting, sampai Wijaya. Di sini sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang kocak tuh gini bro. Jadi gue syuting tuh waktu itu di daerah Sukabumi mana gitu. Persis nggak ada sinyal. Jadi pas lagi nggak ada sinyal, masuklah dia info itu. Iya. Jadi sebab dia tahu kondisi ya berarti ya. Tahu. Kalau gitu. Jadi habis itu nyokap coba nelfonin gue untuk kasih bukti kalau gue nggak kenapa-napa, itu nggak bisa. Karena sinyal gue nggak ada. Jadi kan jadi kayak memperkuat apa ya? Memperkuat alibinya. Alibi. Gitu. Jadi kayaknya dia berhasil gitu membuat ini gue sakti nih. Seperti itu. Saya nggak pernah nuduh orang.
yang kocak tuh gini, kan bokap tuh kan nggak bisa tidur tiap malam. Iya. Jadi setiap kali dia mau istirahatin badannya, Di strom. dia ngerasa antara di strom sama dilempar dari jurang. Jadi dia bisa gini nih, di depan mata kita nih, di pandangan gue, jadi gini tidur. Nah, gitu. Jadi setiap kali udah mau lelah, digituin. Setiap kali mau lelah digituin, otomatis kan fisik dia jatuh. Nah, satu-satu cara supaya bikin dia tidur, ya gue mau nyokap sama adek gue berkonspirasi dong. Kita kasih obat tidur, kita gini, kita kasih penenang. Kan dia nggak tahu, oke. Dibeliin lah obat tidur, bilangnya vitamin. Minum, udah. Terus habis itu diminum, sempet tuh bisa ketiduran tuh kayak bangsa. Ya 3 jam gitu, lumayan kan ngecas badan kan gitu. Terus habis itu berikutnya, pas kita mau menggunakan metode yang sama, nih ayah minum gitu. Gini. Ada yang ngasih tahu nih tadi dikasih obat. Siapa yang ngasih tahu? Terus nggak tahu. Terus kita ya dibocorin. PR banget nih gue. Ini baru dengar. Saya baru Dibocorin. dengar ini. Jadi memang itu yang Vina sampaikan itu. Terus satu lagi Mas Ari yang saya sebelum lupa. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka itu. Ada masanya bisa berkomunikasi dengan mereka. Oh ini gini. Tapi ada saatnya saya berkomunikasi nggak jalan. Ternyata dia direkam. Kejadian apa aja direkam lagi. Maksudnya ngerekam, dia ngomong lagi sama Om. Enggak ngomong, cuma saya dengar. Saya ajak ngobrol, dia diam aja. Kok agak tenang ya gitu. Ternyata dia ngerekam. Kejadian tadi apa aja kita bikin apa-apa gitu. Nah saya itu tuh dikasih lihat seperti digital ya. Kalau misalnya orang berdosa atau berpahala gitu, dia seperti digital. Kelihatan ngapain aja. Semua tahu dia. Ya, yang pandangan ini dikasih ke saya. Bentuknya tuh kayak layar gitu. Kayak layar besar gitu. Itu kayak dunia tuh kayak kirot. Jadi semua dia kayak ngitung semua manusia itu. Ini pahala, nih dosa, nih pahala. Jadi nggak kayak saya kecil dulu kan pakai korek api nih. Ada pahala, ada dosa. Ini nggak seperti digital. Langsung. Lebih hebat daripada IT kita. Jadi kayak kirot. Saya bilang kayak begini. Salah saya belajar ini. IT kita juga kalah dengan mereka gitu. Wah luar biasa nih kita. Jadi ini ada bayang ke Mas Ari bahwa ada masanya kita bercerita, bisa berkomunikasi, ada masanya dia ngerekam. Nah, kemudian mungkin saya nggak tahu lagi saya dibawa kemana aja sama mereka, saya nggak tahu. Saya ingat ada yang bawa saya ke Tanah Abang. Terakhir itu. Tanah Abang itu di apa Masjid apa ya? Jadi kondisi itu terakhir tuh udah ya kan sempat berapa lama kan gue nggak terima job tuh kan. Wah, Terus kan makin otomatis parah spending terus kan. Terus kan mikir udahlah. Itu tuh titik dimana kayak gue nyokap sama adik gue tuh kayak Pasrah. udahlah pasrah aja lah. Maksud gue ya semaksimalnya kita berusaha nyembuhin orang, tapi kalau emang belum dapat izin untuk sembuh ya nggak sembuh gitu. Maksudnya jadi kita lebih ikhlas aja lah gitu. Yang penting kita jagain aja supaya dia nggak macem-macem gitu. Ya udah deh. Deal nih ketiga, gue nyokap sama adik gue udah deal. Habis itu nggak berapa lama tiba-tiba dia ngasih tahu, cobain aja rukiah di apa? Tanah Abang. Di Tanah Abang, dia bilang gitu. Terus gue bilang, udah pernah rukiah, ada yang datang ke rumah dirukiahin, malah rukiahnya yang ditangkap-tangkap gitu, dilempar, dibilang kemana, udah balik, gue bilang dalam waktu 3-5 detik udah balik, gue bilang. Iya. Cuma kan saat itu kan gue buta banget bro. Pokoknya tahunya itu Iya, tuh ada begitu rukiah. karena dia pas dia datang dia ngomongin rukiah. Iya, dia bilang Gitu, jadi gue menyampaikan apa yang dia sampaikan ke gue gitu loh. Jadi saat itu gue lagi buta banget, jadi gue kayak bingung, jadi ngomong apa gue iya aja udah gitu. Nah terus dikasih tahu akhirnya sama teman gue ini, enggak Vin, ini rukiahnya cuman duduk, literally cuman duduk, terus ntar lo dikasih apa namanya plastik ya, plastik gitu di depan muka lo, takutnya kalau lo muntah atau apa, terus ntar dibacain sama dia, bacain surat doang, udah gitu doang gitu. Nggak ada lagi yang dia apa-apain, enggak gitu aja. Bayarnya berapa? Gue bilang, si kelasnya kok, bener si kelasnya, iya. Ayo udahlah kalau si kelasnya masih ada duit berarti kan, gitu. Udah deh, bawa ke sana ketemu orangnya, terus ya udah kita satu keluarga tuh di satu ruangan gitu.
karena gue ngerasa mungkin hal ini yang mengganggu bokap ada di rumah gitu. Gue ajakin lah dia ke lokasi syuting, udah deh ikut deh gitu. Ajakin lah ke lokasi syuting, nyampe di lokasi syuting, gue bilang sama kru gue gitu, bro, bokap gue lagi ada gangguan nih kayaknya, jadi tolong liatin ya, jangan kemana-mana nih orang, tetap ada di sini, gue bilang. Oke bang, iya. Tag dong gue, tag jebret, pas cut, bokap gue mana? Baru mereka nengok, ah mana bokap lo? Ya mati gue, keluar gue lari keluar, udah hilang bro. Taunya kabur lagi ngomong sama pohon, hujan-hujanan. Ya Allah. Jadi kalau orang umum melihat, itu seperti udah ngelihat orang yang udah nggak waras.